Gini-gini mulu jadi kayak ada nada nih. Kanesha. Jangan aku. Kevin out Aurora. Semuanya lempar ke aku sih. Reading lagi. Syuting lagi banyak ya. Amin. Syuting lagi. Masa lagi enak-enak lagi nyaman-nyamannya. Lagi curious-curiousnya. Nah, lagi banyak pertanyaan-pertanyaannya gitu. Kita sering ngomongin itu. Kadang yang kita omongin juga cuman film doang. Oh ya? Iya. Film, karakter, aktor ini, aktor itu. Gimana ngomongin orang kan? Bukan ngomongin orang kan. Daripada ngomongin orang. Oh, iya. Lanjut, Rin. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Seleb bersama gue Bayu Indra Permana, dan di depan gue udah ada Aura Ribeiro, Kevin Ardilova, dan Kanesha Yusuf. Bener kan? Ya, tepuk tangan lu dong. takut salah pelafalannya. Agak dikit rame dikit dong. Belakang tuh. Ini kan gue dibayar sini. Yoi. Oke gitu. Ini buat teman-teman Tribuners, berhubung di sini ada Aurora, Kevin sama Kanesha. Ini kan nama kontennya Si Paling Seleb kan. Jadi dari kita mau bertanya-tanya nih tentang kehidupan sebagai seleb kalian bertiga nih. Kira-kira kayak yang seleb. Ya, yang seleb. Semua yang ada di sini udah pasti seleb. Kalian semua tenang aja pokoknya. Jadi buat kalian bertiga ada di poin ini, ada di titik sekarang ini. Emang sebagai apa aktor, sih arti seleb? Definisi seleb tuh apa? Selebriti terkenal. Terkenal tuh aja. berarti seleb. Selebriti dan punya karya. Asik. Berarti harus punya karya. Gua ngarang gitu aja. Bukan ada bro seleb yang nggak punya karya. Seleb apa? Terkenal tapi terkenal. Banyak. Terkenal berarti tapi belum tentu seleb. Oh gitu. Oke. Benar ya. Berarti itu ya definisi. Berarti seleb adalah suatu kesatuan ya. Iya. Lu masih nggak ngerti. Aku masih nggak ngerti. Lu denial, saudara. Lu ngomong menerima kalau lu tuh udah seterkenal itu dan udah sebesar ini gitu. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Jadi gue mau bertanya ke kalian bertiga, ada di titik sampai sekarang itu buat kalian bertiga itu adalah sebuah takdir, perjuangan, atau malah mungkin keberuntungan atau ujian? Oh, bisa jadi ujian. Siapa yang mau bicara lebih dulu? Gini-gini mulu jadi kayak ada nada nih. Kanesha. Jangan aku. Kevin out Aurora. Semuanya lempar ke aku sih. Gue kan lebih siap sih buat ngobrol. Nah, lu deh bro, lu dulu, lu gimana? Nah, iya benar. Terkenal dan berkarya. Saya berkarya tapi nggak terkenal. Terkenal kan relatif bro. Iya. Buat gue sendiri nggak terkenal tapi. Ya sebenarnya pastinya banyak highs and lows-nya juga, dan ada negatif dan positifnya juga. Ada hal yang bisa sangat enjoyable, tapi ada juga hal yang jadi challenge gitu. Sangat dan aman. menantang, ya kan? Kayak aku seneng banget ada banyak orang yang bisa nikmatin karya aku dan support aku. Tapi itu juga ada cost-nya juga gitu kan. Ya pastinya kayak less time alone, less time for myself gitu juga lumayan menantang lagi. Banyak lah ya. Bisa jadi perjuangannya ya pastinya ada lah gitu. Banyak ngelewatin banyak hal banget, happy dan sad dan banyak lah. Berarti lu mulai itu dari film, series, atau FTV sinetron? Film. Dari film. Emang dari awal tuh lu emang pengen kayak perasaan sama dunia acting gitu? Aku tuh mulai dari umur 13, tapi sebenarnya lebih kayak kecebur gitu dulu ya. Karena dulu aja aku tuh belum mikir kalau di belakang film tuh syuting. Aku mikir film tuh dari langit. Udah jadi. Sumpah. Bagus mikir. Iya. Waktu kayak lihat, oh ternyata film tuh ada prosesnya gitu ya. Ada prosesnya itu baru tahu karena masih kecil juga kan, nggak pernah mikirin yang kayak gitu. Pikir itu kejadian nyata gitu ya? Iya. Jadi rekam gitu ya. Dan nggak tahu dari mana ya, emang nggak pernah dipikirin aja, nggak tahu ada kamera, dari kamera nggak tahu gitu. Dan kapan akhirnya lu ngerasa kayak ini kayak dunia gue deh, gue kayak nyaman di sini? Waktu ngerasa kayak oh ternyata
ada di dunia ini dan being an actor itu responsibility-nya banyak. A lot of people relying on you, dan dengan dikasih kepercayaan itu kan pastinya you know you have to be confident, you have to stand up and do a lot of homework gitu loh. Jadi kayak You have to accept things. iya, jadi aku kayak wah I need to harus lebih belajar terus, harus lebih tahu lagi banyak, karena banyak banget mungkin yang pengen posisi ada di sini cuman, dan mereka udah kerja keras banget, udah belajar banyak banget, tapi mereka mungkin belum dapat gitu. Jadi aku Kesempatannya. kayak wah I'm actually really lucky gitu. Jadi Pasti aku syukur ya. pengen untuk gimana caranya aku bisa this is worth it and I deserve it gitu. I wanna feel like I deserve it gitu. Seberapa dinamika perjalanan horor yang dirasakan, mungkin pernah ada di titik udah belum kayak udah mulai capek nih di sini gitu, pengen Capek rehat. sih pasti ada Pengen rehat dulu waktu-waktunya yang gitu kayak ya. gitu Mungkin ya. jenuh ya, bukan capek gitu. Ya jenuh mungkin ada udah Iya. mulai ada kerasa gitu. Karena being an actor selalu depan kamera, dan kayak apa? Aduh, lupa tadi aku ngomong apa ya? harus tampil sempurna. Enggak sempurna juga sih kalau di film ya sebagai karakternya aja kan enggak semua karakter perfect gitu, pasti ada Iya. hal buruknya juga tentang mereka gitu yang harus di-embrace gitu, dan it's kayak jadi menantang diri sendiri juga gitu, karena gimana caranya buang dulu egonya, buang dulu semua judgmentalnya, gimana caranya aku bisa nerima karakter ini gitu. Itu pendewasaan kayak gitu belajar sendiri atau ada yang ngasih tahu? Dari perjalanan aku. Perjalanan jalan. Pokoknya belajar terus deh. Sampai sekarang juga masih belajar. Anaknya siapa sih? Temen Bisa itu aja bro. Tapi ya pastinya kalau dapat apresiasi untuk karya ya pasti seneng banget gitu. Terus bareng ya kayak dulu kita ya. iya, kita kayak kalau ini gimana ya, kita ngomong tentang film bareng, tentang acting bareng gitu. Terus kita juga dapat bareng. Benar. Sekarang lu udah senyaman apa di industri ini? Pasti ada nggak nyamanannya juga sih. tetap ada ya? Pasti tetap ada. Aku masih tetap deg-degan tiap kali hari pertama syuting. Tetap masih nggak bisa tidur, kayak aduh besok gimana ya. Masih kayak gitu, dan untungnya masih kayak gitu sih ya. Karena menurut aku itu penting banget. Iya, itu penting. Itu penting banget karena dengan ada kayak aku nggak pernah yang kayak abis syuting kayak bagus nih gue gitu. Kayak nggak sih, kayak nggak pasti ada kurang ini, tapi kayak sejalannya waktu aku belajar kalau udah sutradara bilang oke, udah kayak gitu, harus oke. kita terima gitu. Meskipun nanti kayak ada kayak masih kurang deh sekali gitu-gitu. Iya, tapi kalau udah sutradaranya itu ya harus terima. Oke. Kalau Nesya, Apa ya pertanyaannya yang tadi? ada di titik ini adalah sebuah perjuangan, keberuntungan atau takdir menurut kamu? Oh. Nggak usah berat-berat banget, ini cerita hidup aja udah. Cerita hidup berat, Bro. Oh, hidupnya berat ya. Bukan, maksudnya ini lebih ke jalan yang aku terima. Karena memang awalnya tuh bukan gue pengen jadi aktor, enggak. Iyalah. Awalnya karena suka aja, suka dengan art, suka dengan seni, suka berlakon, suka nyanyi. Kan gue nyanyi dulu awalnya. Ya, oke. Suka ya udah hal-hal seperti itu gitu. Cuman nggak mau nyebur ke sini juga gitu. Pada akhirnya adalah jalan-jalan yang akhirnya keseret ke sini, nyoba-nyoba, oh ternyata seru, oh ternyata ini baru menjadikan yang ini sebagai suatu hal yang difokusin tuh baru recently banget. Berapa tahun terakhir? Berapa, nggak nyampe ya 2 tahun terakhir lah. Oh iya. Film pertama 2018 aku, ini udah 2025. Baru 2 tahun terakhir berpikir bahwa kayak kayaknya gue mau serius deh di sini, atau kayak gue benar-benar suka di sini. Awalnya cuman kayak ya udah iseng aja, oh ini sebuah hobi aja gitu. Terus juga tantangannya berat atau enggak. Kalau Aurora kan tadi lihatnya film datang dari langit kan. Iya kan? Aku sedikit banyak tahu tentang film produksi. karena papa ada di dunia itu kan. Jadi bukan karena melihat dia ingin menjadi seperti itu, justru enggak gitu.
Cuman ya akhirnya ketemu banyak orang, ngobrol sama banyak orang, ketemu Kevin, ngobrol banyak sama Kevin, kayak gitu-gitu. Jadi kayak banyak, pengaruhnya tuh banyak gitu. Sampai akhirnya mensyukuri apapun yang dijalani sekarang dan lagi semangat-semangatnya untuk menjalani itu sekarang. Itu pintu kebukanya buat masuk ke ngerasa nyaman di dunia acting ini gimana? Nyaman juga sebenarnya belum, karena buatku merasa nyaman adalah ketika udah megang banget semuanya gitu loh. Menarik. Kayak aduh gue masih bingung lagi kayak gini gimana, oh gue masih stres nih dengan karakter ini gimana, atau kayak ini gue nggak bisa lagi teknis begini bla 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 gitu. Itu masih ada banget gitu. Aku bisa kadang abis syuting gitu kelar scene nelfon Kevin nangis gitu, kayak aku ngerasa gini nggak bisa bla 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 gitu. Terus ya pada akhirnya memang harus dilewati aja sampai akhirnya belajar. Aku selalu pengen setiap karya abis itu kayak oh ada improvementnya dari yang sebelumnya, oh ada improvementnya dari sebelumnya gitu. Buat diri sendiri ya. Tetap miara rasa nggak nyaman itu ya, biar mungkin Tetap miara dan tetap ada sih. Untungnya belum hilang. oh, oke. Dan apa yang akhirnya dirasa kepuasan ketika 2 tahun ini udah mulai serius ngejalanin dunia acting? Kepuasannya lihat performa diri sendiri sih. Bukan puas bahwa gua perfect gitu, enggak. Kayak gila ya, dilihat dari dulu banget sama yang sekarang lumayan, maksudnya ada perkembangan ya, jadi nggak stagnan gitu doang. Karena terlihat lah bahwa gue ingin ada di sini, bukan yang kecebur nggak sengaja doang gitu. Dari kecil emang nggak pernah punya kayak cita-cita atau keinginan di dunia? Pingin jadi penyanyi. Oh, penyanyi. Jadi penyanyi. Terus tapi jalannya lebih belakangan ini opportunity lebih banyak terbuka di sini. Ternyata aku juga suka di sini. Terus nyanyinya apakah ditinggalkan atau mungkin Enggak. dijedain dulu? Enggak, masih nyanyi, cuman lagi punya semangat di sini aja gitu. Keren. Kalau maksudnya lagi semangat tuh apa yang dirasain ketika mungkin syuting lagi enak-enaknya, nge-reading lagi? Syuting lagi banyak-banyaknya. Amin. Amin. Syuting lagi. Masa lagi enak-enak, lagi nyaman-nyamannya. Lagi curious-curiousnya. Oh. Nah, lagi banyak pertanyaan-pertanyaannya gitu. Jadi banyak yang digali. Jadi buat Nesya jadi apa nih? Perjuangan, beruntung atau takdir? Apa tiga-tiganya? Takdir. Takdir yang diperjuangkan? Perjuangan iyalah pasti. Ya kayak ada orang bilang semua orang kan pasti berjuang, cuman pada akhirnya yang dapat, mau dia berjuang lebih keras belum dapat, ya berarti belum takdirnya dia gitu. Benar juga. Jadi mensyukuri aja apa yang kita dapatkan sekarang. Oke. Kalau Kevin? Kira-kira? Gua apa besok ya? nih ceritanya? Nggak apa-apa sih kita mah. Apa, Ra? Ya, aku. Orang aja bingung. Gua Tapi ya menurut aku tuh film tuh emang lovable banget sih untuk aku ya. Kayak banyak banget dunia baru yang kita nggak harus ngalamin, tapi lewat film kita bisa ngalamin itu gitu. Dan Bisa itu ngerasain. kayak Bisa ngerasain yang karakter. experience yang mantap banget. Jadi nggak kaget kalau orang kecebur lama-lama jatuh cinta di sini gitu. Iya, pas aku sih jatuh cinta banget ya sama film. Aku yakin Kevin juga jatuh cinta banget dong. Kan kita sering ngomongin itu. Kadang yang kita omongin juga cuman film doang. Oh ya? Iya. Film, Film, karakter, film aktor banget. ini, aktor itu. Gimana, Daripada Rin? ngomongin orang kan? Bukan ngomongin orang kan Daripada kita suka. ngomongin orang. Ada berapa? Oh, iya. Lanjut, Rin. Mending dia ngomongin orang maksudnya. Mendingan doang. Buat gua perjalanan sih. Wah, keren. Perjalanan. Gimana tuh, Perjuangan gitu. Kayaknya bukan being an actor aja ya, being apapun di dunia ini menurut gua adalah sebuah perjalanan gitu. Pada akhirnya kan kita semua sedang berusaha ya, Ya. sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu. Jadinya ya makanya gua makin kesini gitu, gua makin tua. Gua mulai sadar bahwa ya pada akhirnya kita semua lagi nyoba gitu. Kita lagi mencoba yang terbaik gitu. Jadi ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita semua lagi nyoba aja gitu. Cobain aja semuanya ya. Kan nggak ada yang mau ngelakuin hal yang salah ya sebenarnya. Benar. Kita semua mencoba untuk melakukan yang terbaik gitu. Jadi ya ini menurut gue ini semua perjalanan sih.
Lu mulai dari mana kalau acting? Film, series? Gua dari iklan dulu. Gua kecemplung. Umur lu apa? Hah? Umur berapa? Masih muda? Gue masih SMP waktu itu. Tahun? Gua tahun berapa? 2014 kayaknya, 2013. Masih muda, Gitu. masih muda. Iya, 2013 gitu. Terus nyokap gua ngajak casting waktu itu karena ada temennya yang orang casting iklan. Terus dapet iklannya. Abis itu sejak itu gue jadi sering casting iklan gitu. Oh. Terus itu gue belum ada kepikiran tuh mau jadi aktor gitu. Tapi udah tahu ada profesi aktor? Apa belum tahu juga? Gue taunya ya pemain film gitu. Oh iya. Ya, gue pikir ini adalah satu kesatuan gitu. Pemain iklan ya akan main film gitu dan lain-lain. Gitu. Pemain sinetron dan ini sama aja semuanya. Ternyata seiring berjalannya waktu minatnya bercabang tuh kan. Akhirnya beda-beda. Ya gue iklan. Abis itu gue nyobain FTV gitu. Terus gue nyobain sinetron dulu sekali. Terus baru ketemu tuh. Kayaknya gue pengen deh lebih serius dari ini semua gitu. Gue pengen deh kayaknya nyobain layar lebar gitu, yang dimana orang nonton kita bayar gitu, gitu kan. Ya kita di Jakarta gitu, mungkin orang-orang yang di daerah harus jalan berapa kilo dulu gitu, berapa puluh kilo dulu ke kota yang ada bioskop untuk nonton kita gitu. Itu kan menurut gue itu adalah profesi yang lebih serius ya, gitu. Kita punya tanggung jawab atas itu, atas quality, atas harapan orang yang sudah usaha untuk menonton kita gitu, sampai akhirnya dia bayar gitu. Itu yang cukup gue pegang sampai sekarang sih, tanggung jawab seperti itu gitu. Jadi ya gue lumayan keras lah soal itu gitu. Menurut gue kita harus memberikan yang terbaik gitu, walaupun terbaik versi kita tuh beda-beda, tapi seenggaknya kita mencoba dulu gitu. Quality nomor satu. Karena apa? Karena kita punya tanggung jawab atas itu. Kita nonton dibayar, kita orang bayar untuk nonton kita gitu, bukan ya, gratisan aja gitu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Kita harus belajar, kita harus ini, kita harus itu gitu. Banyak pengorbanan yang harus kita lakuin juga sampai akhirnya kita bisa tayang di layar lebar gitu. Karena ya alhamdulillah kita bisa dapat kesempatan ini. Banyak banget orang-orang yang mungkin jauh lebih jago daripada kita semua yang ada di sini, tapi nggak dapat kesempatan gitu. Gitu. Jadi dan dengan apa yang kita lakukan, terus kayak pelajaran kita juga sebenarnya itu to respect our character juga ya sebenarnya. Iya, karena kan karakter itu ada jiwanya, dan kenapa mereka memilih kita itu kan kayak makasih banget udah milih kita gitu. Semoga kamu bisa percaya aku untuk bawa kamu gitu. Itulah makanya kenapa sering bilang kalau di person kan karakter yang menemukan aktornya. Jadi emang sedalam itu yang kalau di kalian yang pelakunya tuh yang rasakan ya. Itu kalau bicara personal kan. Iya kayak gitu. Tapi pemahaman kayak tadi tuh Vin, yang lu bilang orang tuh buat nonton kita tuh harus bayar, harus keluar uang dan harus memberikan terbaik. Itu lu dapatkan dari ngobrol-ngobrol sama yang lebih senior kah, atau lu dapat sendiri pemahaman itu? Ya dari perjalanan itu akhirnya along the way gue juga tumbuh gitu. Gue tumbuh di situ, akhirnya gue jadi memahami hal-hal itu gitu. Gue jadi lebih menghargai hal-hal seperti itu yang sebelumnya mungkin ya gue mikirnya ya gue cuma pengen terkenal misalkan, atau gue kerja cuma pengen dapat duit gitu. Ini cuma project to another project gitu. Jadi tanggung jawab selebnya lebih besar gitu loh. Gitu. Bagus. Gitu. Gue tidak merendahkan profesi lain ya gitu, tapi setidaknya gue memandang profesi gue seperti itu gitu. Ini mungkin yang orang pikir kayak jadi artis mah enak, cuma tinggal itu dia. Dulu gue kesel banget tuh bro dengernya, pengen gue ributin rasanya. Tapi lama-lama kesini dia kesel banget dengernya. Validasi. Aku ingat banget. Oh beneran. Iya, tapi makin kesini gue mikir kayak ya udahlah, capek kan kalau diladenin orang-orang itu nggak ngerti gitu. Atau karena mungkin ada beberapa orang mungkin yang dia lihat seperti itu gitu. Jadi kan kita nggak tahu gitu. Karena cuma nggak sosial medianya doang. Iya gitu. Gak pernah nonton behind the scene kali mungkin ya. gimana kalau capek-capeknya gitu. Dan buat kalian bertiga, ini kan kalian profesi kalian itu adalah aktor. Kalau di another universe misalkan, kalian bisa milih profesi lain yang bukan aktor, kira-kira apa nih? Aku ya. Iya. Aku mau jadi farmer. Sama lagi jawabannya. Aku juga pengen tinggal di
Kamu Apa? tuh ini Petani, bukan mau Iya, petani. gue pengen jadi petani. Petani. penggembala, Peternak. Iya, peternak. peternak. Iya. penggembala. Aku pengen kayak Mau ternak tinggal Ternak sapi di Semuanya. Australia itu Harvest seru Moon. tuh. sapi. Di Australia apa di Garut? Di Australia peternak sapi Tuh, di Australia pilih. tuh kayaknya seru Di- banget di tuh bro. Indonesia Mana dong. aja sih aku yang benar-benar dekat dengan Bule. alam. Kita beda satu dari Aurora. Lu peternak Pokoknya apa yang di bayangan Aurora Ribeiro di Di bayangan Sudah aku peternak? sih, aku pagi-pagi ketemu sama sapi-sapi aku, ketemu kuda-kuda aku Sapi ajak perah apa ngobrol. sapi daging? Perah lah. Perah. Oh iya. Aku pasti sayang dan attach sama sapi aku. Oh, terus Iya. Terus kayak ngomong sama kuda-kuda, terus aku mandiin mereka, terus ngobrol, terus habis itu ada ayam-ayam, terus ada bebek-bebek. Terus disepak ya. sepak Siapa? kuda. Sepak. Sepak sama kuda. Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena habis jatuh kayak, inilah kehidupan aku. Kayak wow. Kenapa kepikiran jadi peternak? Aku suka banget sama binatang, sama Oke. alam, suka banget dan itu menurut aku nature-nya manusia ya harusnya dekat dengan animal dan nature gitu. Kalau di bayangan Aurora ada mungkin daerah mana atau di negara mana? Pokoknya kalau bisa sih dekat pantai, tapi juga dekat bukit. Pokoknya yang banyak hijaunya aja, sama banyak birunya. Biru. Dia mau bikin sendiri. Tapi ada rencana buat begitu serius. Nanti mungkin Ya pengennya kalau udah retire sih nanti begitu ya kehidupan aku. jadi peternak ya. Peaceful. Iya, Seru, peaceful. Terus kayak aku pengen banget grow my own food. Iya, iya. Jadi kayak kita iya. tahu ini tuh bekas kerja keras kita. Telur Terus- dari ayam yang kita ini Iya, pelihara. terus kayak apa? Kentang dari kita yang bikin gitu kan. Cabe ya, cabe. Ini semua bayi-bayi. Bisa loh sebenarnya sekarang gitu. Sebenarnya itu bisa Sebenarnya dilakukan, bisa. cuman nggak bisa full time aja. Iya, benar. Karena kita punya pekerjaan. Iya. Iya, benar, sibuk. Kalau tadi Kevin sama peternak juga? Gue udah lama sih. Apaan? Kayaknya dulu kita juga sering ngobrolin gitu Iya, ya. heeh. Kita kabur aja yuk, mending yuk. Kita jadi ini yuk, jadi apa? Tanggaan, Petani. tanggaan. Jadi petani gitu. Tiba-tiba mau jadi petani. Petani jagung gitu kan. Petani jagung. Terus spesifik apa? Ada spesifik kalau petani tadi apa peternak? Iya, itulah pokoknya. Tapi gua dulu suka di dreaming gitu kayak Aku sampai sekarang sih suka daydreaming. ya, kayak ya gue tinggal di mungkin di hutan, pinggir hutan gitu. Terus gua di belakang rumah gua tuh ada danau gitu, yang dimana gua punya perahu, gue bisa mancing gitu, gue ke tengah gitu, kayak gitu-gitu. Yang sore-sore gue bisa nongkrong di situ, duduk gitu. Ngopi. Liatin cucu lari. Padahal gue nyari ya di usia masih sama lah, cuma masih jauh. Itu kan kayaknya adalah bentuk Tenang ya, kayak ketenangan yang hidup di hutan didamba-dambakan orang ya. Orang Iya. pengen kayak gitu kan, itu adalah ketenangan gitu. Gitu sih. Siap. Malaysia. Kalau gue, menurutmu aku jadi apa ya? Menurut kalian aku jadi apa? Ada bayangan akan Kamu katanya mau jadi pemadam kebakaran, Oh ya? aduh. Nah. damkar, Menarik banget. yang nolongin kucing, kucing di atas genteng. Mau lagi nyoba. Aku pernah nyoba dulu. Oh ya? Enggak, bukan beneran as a profession. Tapi kayak damkar main tuh di respect sana. loh bro. Iya, damkar tuh Respect lebih damkar. gercep loh daripada Iya. apapun. Damkar yang lebih banyak kerja. Iya bener. Kayak kadang kenapa nelfon ini ya, kenapa nggak nelfon damkar aja gitu. Iya. Apa-apa damkar, sakit hati damkar, telepon damkar. Enggak dong, Oh, enggak ya? enggak bisa dia juga ngapa-ngapa. Siram hatinya ya. Kayak di rumah, di apartemen gue tuh ada setan kan, telepon damkar kali ya. Gitu. Enggak. Terus setan ya. Damkar bisa lihat. Damkar bisa semuanya. Damkar indigo. Enggak, aku memang punya karena aku bilang ini bukan career path aku awalnya kan. Aku sangat suka. Aku ingin jadi diplomat sebetulnya. Wow. Beda banget kan? Beda banget sama mereka. Berpendidikan bro. Enggak harus sama juga enggak apa-apa. Berpendidikan sih. tinggi bro. Terus. Bukan maksudnya iya, jadi aku pengen jadi diplomat. Kuliahnya juga HI. Oke.
banyak orang nggak pengen masuk politik kan. Ini kan masih berhubungan dengan politik kayak gitu, pengen ngurusin dunia yang lebih luas, entitasnya lebih besar gitu. Nggak pusing ngurusin dunia. Iya, Itu gue juga dia. mikirin itu loh. Kepusingannya itu yang bikin ada kerjaan kan, kalau nggak ada kerjaan. Nes, dunia kita nggak baik-baik aja Nes. Maka dari itu, jadi kita harus melakukan sesuatu. Kan kalau nggak ada orang-orang yang melakukan sesuatu, akan jadi nggak baik-baik aja. Atau dunia tidak baik-baik aja juga karena orang melakukan sesuatu. Karena orang-orang melakukan sesuatu sehingga dunia nggak baik-baik aja. Gitu, jadi harus diselesaikan. Di bayangan lu emang sebagai diploma serunya apa? Serunya jalan-jalan. Enggak. Simpel sih. Sebenarnya itu. Bukan. Kalau itu jalan-jalan berarti traveling, enggak. Jalan-jalan gratis. Serunya adalah gak tau ya, aku tuh suka negara, suka politik, bukan politik kotor ya. Oh iya. Suka politik gitu. Jadi enjoy doing things like that, menganalisa dari individu sampai yang lebih besar gitu. Kayak ketemu orang, ngomongin, Sampai sekarang masih bargaining terpelihara gitu, apa. terpelihara pengen diploma gitu sampai sekarang. Masih kepikiran. Diplomatnya enggak sih kayaknya, karena untuk diploma mesti sekolah lagi, sekdilu, dan jadi PNS gitu-gitu kan, enggak deh. Jadi kita cari jalan lain, mungkin diplomatnya bukan PNS. Kita lihat aja nanti takdirnya membawa kemana. Makanya aku bilang ini takdir karena sekarang di jalan yang dibawakan sama Tuhan ke sini gitu. Kita nggak tahu abis ini kemana. Kalau politik sering baca buku politik atau mungkin Baca karena kuliah, bukan karena senang gitu. Ya, tapi sekarang masih ngulik-ngulik kayak gitu. Masih lagi skripsian nih. Iya, semangatin aku ya awal. S1. Masih lagi skripsi. Lagi skripsi. Politik jurusannya. AI, skripsinya tentang krisis pengungsi Rohingya Dengar ya, judulnya aja dari udah hubungan pusing. internasional. Gitu. Capek kan bayanginnya? Gue juga capek bro bayanginnya. Terus lu gimana respon kalau dia Pusing curhat? gitu kayak gue. Kamu aku jadi pusing nih. kamu Enggak, jadi karena- diplomat aja kata dia. Karena orang kan interestnya beda-beda ya. Betul. Gitu. Ah, Mungkin iya. kalau Nggak dia dipaksa. Benar. interestnya itu ya udah gitu. Cuman kalau gua sih bayanginnya pusing, gue capek gitu. Karena menurut gua kayak banyak hal-hal yang harus lebih gue pikirin daripada dunia ini. Tapi lu nggak, biasanya enjoy aja di sana. Iya karena dia enjoy kan. Wah, Iya. Aku kalau ngomongin negara sama dia kayak kenapa ya si ini negara A deketnya dengan negara A, kenapa ya pemimpin ini bertindaknya seperti ini, dia suka nanya gitu. Aku tuh menjelaskan dengan menggebu-gebu kayak dia ngomongin film. Aku jelasinnya akan yang kayak iya karena si pemimpin ini tuh akan begini soalnya dia punya kepentingan ini di sini, dia punya ini gitu. Terus dia kayak udah cukup gitu kata dia. Ya. Gua nggak denger semuanya kayak udah lu mikirin negara lain. Iya ya. Ngapain kita juga ya hidup gabut. gini. Dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten si paling seleb. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com aja dan sampai jumpa, bye. Dah. Don't forget Terima to kasih. like and subscribe and comment. Ya. Share and subscribe like and share. Like and share. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.